Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Evi Nuria Adhas, Tambuk F1C11905, jurusan Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Halwaleo Kendari. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul buffer tubuh, cairan, dan elektrolit dalam tubuh manusia. Yang pertama, buffer tubuh. Sebelum kita melangkah lebih lanjut, sebaiknya kita mengetahui apa dulu itu larutan buffer atau larutan penyangga. Larutan penyangga adalah larutan yang menjaga pH dengan cukup konstan dan memiliki kemampuan untuk menahan perubahan pada pH saat pengenceran atau penambahan sedikit asam atau basa. Kemudian larutan penyangga dalam mempertahankan perubahan pH dalam proses penambahan basa atau asam tersebut disebut dengan aksi buffer. Selanjutnya, jenis sistem buffer dalam tubuh manusia. Yang pertama, buffer karbonat dan bikarbonat. Buffer bikarbonat merupakan sistem dapar di cairan ekstrasel, terutama untuk perubahan yang disebabkan oleh non-bikarbonat, yang terdiri atas asam karbonat yang bersifat asam lemah dan bikarbonat yang bersifat basa lemah. Adapun reaksinya sebagai berikut. Selanjutnya yang kedua, buffer fosfat. Buffer fosfat merupakan sistem dapar di sistem perkemihan dan cairan intrasel. Terdiri atas monohidrogen fosfat yang bersifat basa lemah dan dihidrogen fosfat yang bersifat asam lemah. Adapun reaksinya dapat dilihat sebagai berikut. Selanjutnya, buffer protein. Buffer protein merupakan sistem dapar di cairan ekstrasel dan intrasel protein yang mengandung gugus asam karboksil dan basa mengandung amino. Dan yang keempat, buffer hemoglobin atau Hb. Buffer hemoglobin merupakan sistem dapar di dalam eritrosit untuk perubahan asam karbonat pada eritrosit. Hb sangat penting karena dapat berikatan dengan ion hidrogen menjadi deoksihemoglobin atau HHB dan berikatan dengan oksigen menjadi oksihemoglobin atau HHbO2. Selanjutnya, pengaturan sistem keseimbangan asam basa. Yang pertama, cairan intra dan ekstrasel. Cairan intrasel terdapat pada tiap sel yang memiliki komposisi yang berbeda, tetapi konsentrasi dari tiap komposisi sama. Sedangkan cairan ekstrasel merupakan semua cairan yang terdapat di luar sel dan terdiri dari elektrolit dan berbagai bahan nutrisi. Cairan tubuh terdiri atas 60% yang kemudian terbagi menjadi dua, yaitu cairan intraseluler 40% dan cairan ekstraseluler 20%. Cairan ekstraseluler yang 20% ini akan terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama, cairan interstisial 15% dan plasma darah sebanyak 5%. Selanjutnya, sistem pernapasan. Pada keadaan asidosis metabolik, frekuensi pernapasan meningkat sehingga menyebabkan eliminasi karbon dioksida yang lebih besar atau untuk mengurangi kelebihan asam. Pada keadaan alkalosis metabolik, frekuensi pernapasan diturunkan dan menyebabkan penahanan karbon dioksida atau untuk meningkatkan beban asam. Gambarnya dapat dilihat pada slide. Selanjutnya, sistem pengaturan ginjal. Ginjal mengatur keseimbangan asam basa dengan sekresi dan reabsorpsi ion hidrogen dan ion bikarbonat. Pada mekanisme pengaturan oleh ginjal ini berperan 3 sistem buffer, yaitu buffer bikarbonat, buffer fosfat, dan pembentukan amonia. Ion hidrogen, CO2, dan NH3 diekskresi ke dalam lumen tubulus dengan bantuan energi yang dihasilkan oleh mekanisme pompa natrium di basolateral tubulus. Pada proses tersebut, asam karbonat dan natrium dilepas kembali ke sirkulasi untuk dapat berfungsi kembali. Adapun gambarnya yaitu sebagai berikut. Tahukah kalian bahwa sebenarnya dalam darah terdapat sistem penjaga yang membantu supaya pH darah hampir konstan, yaitu 7,4. Ya, sistem penjaga itu merupakan larutan penyangga. Larutan penyangga adalah larutan yang mampu mempertahankan derajat keasaman atau pH pada saat asam atau basa dimasukkan dalam suatu larutan. Larutan penyangga disebut juga dengan nama lain
larutan buffer atau penahan. Larutan penyangga yang dapat mempertahankan pH konstan darah 7,4 yaitu penyangga fosfat yang berasal dari campuran dihidrogen fosfat dengan monohidrogen fosfat. Selanjutnya yang kedua, cairan dan elektrolit dalam tubuh manusia. Peran air dalam tubuh manusia. Yang pertama, sebagai pembentukan sel dan cairan tubuh. Yang kedua, sebagai pengatur suhu. Ketiga, media transportasi zat gizi dan oksigen. Yang keempat, sebagai makronutrien. Yang kelima, sebagai pelumas dan bantalan persendian. Yang keenam, sebagai media pengeluaran racun dan produk sisa metabolisme. Yang ketujuh, pengaturan keseimbangan elektrolit. Dan yang terakhir, yaitu sebagai peredam benturan. Selanjutnya, apakah peran mineral dalam tubuh manusia? Mineral merupakan unsur kimia anorganik yang dihasilkan dari sisa makanan yang hancur karena terdegradasi atau hancur dalam suhu yang tinggi oleh bahan-bahan kimia. Adapun peran mineral dalam tubuh manusia yaitu yang pertama, memainkan peran penting dalam pemeliharaan tekanan osmotik dan dengan demikian mengatur pertukaran air dan zat tertentu dalam tubuh. Yang kedua, mineral memainkan peran penting dalam kesetimbangan asam basa tubuh dan dengan demikian mengatur pH darah dan cairan tubuh lainnya. Dan yang terakhir, berfungsi sebagai komponen penting dari banyak enzim, vitamin, hormon, dan pigmen pernapasan, dan lain sebagainya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.